Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Mas Ikang Alap Barokah. Hari ini Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Mas Ika berada di Masjid Demak. Ikuti perjalanan Mas Ika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masjid Agung Demak adalah salah satu kompleks masjid tertua yang berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dengan sosok yang paling menonjol, Sunan Kalijaga pada masa penguasa Kesultanan Demak pertama, yaitu Raden Patah pada abad ke-15. Di dalam lokasi kompleks masjid ini terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Raden Patah, yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Menurut Babad Tanah Jawi yang ditulis kemudian hari untuk melegitimasi silsilah Mataram Islam, Raden Patah diduga adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari seorang selir Tionghoa. Selir Tionghoa ini putri dari Kiai Batong. Karena Ratu Dwarawati, sang permaisuri yang berasal dari Campa, merasa cemburu, Raja Kertabumi terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang, yaitu Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tionghoa dinikahi Arya Damar, melahirkan Raden Kusen. Dari sumber yang masih keperoleh di makom Raden Fatah menyebutkan bahwa Raden Abdul Fattah lahir pada tahun 1448 Masehi atau 1370 Saka. Raden Abdul Fattah adalah seorang terah bangsawan dari Raja Majapahit, putra ke-13 Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima. Nama ibunya Putri Campa atau Putri Liang. Nama kecil Raden Fatah adalah Pangeran Jimbun, dan oleh Adipati Arya Damar atau Saputalang di Palembang diberi nama baru Raden Hasan. Pada saat usia 14 tahun, dia berkelana merantau ke Pulau Jawa dan bertemu serta berguru dengan para wali, khususnya Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya, sehingga dia diberi nama Raden Fatah. Atas petunjuk dan bimbingan para wali, Raden Fatah mendirikan pesantren di wilayah Gelagahwangi, Bintoro. Kemudian bersama santri pilihannya serta masyarakat membangun masjid di lingkungan pesantren tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak, ditandai Candra Sangkala Nogo Mulat Sariro Wani atau prasasti yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Pada saat itu pula Raden Fatah ditunjuk sebagai mubalik menggantikan Syekh Maulana Jumadil Kubro yang wafat dan dimakamkan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Prabu Brawijaya kelima dari kerajaan Majapahit yang berkuasa saat itu memberikan anugerah jabatan kepada Raden Fatah sebagai adipati dengan gelar Adipati Noto Projo yang berkedudukan di Gelagahwangi, Bintoro tahun 1475 Masehi. Pada tahun 1477 Masehi dengan ditandai prasasti atau Candra Sengkala
Koritrus Gunaning Jatmi, Raden Fatah sebagai Adipati Notoprojo menyempurnakan Masjid Gelagahwangi menjadi Masjid Kadipaten Gelagahwangi. Raden Fatah selaku Adipati Notoprojo di Gelagahwangi Bintoro oleh para wali dinilai sangat berhasil dalam membangun pemerintahan dan menjadi panutan. Karena beliau seorang satria yang tampan, cerdas, santun, serta bersahaja dan halus budi pekertinya. Di samping dengan cepat dapat menguasai berbagai disiplin ilmu yang diajarkan para wali. Oleh karena itu, Majelis Wali Songo secara bulat mengambil fatwa dan memutuskan untuk mengangkat Raden Fatah serta mengizinkan menduduki tahta kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkedudukan di Bintoro Demak tahun 1478 Masehi dengan gelar atau sebutan Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo. Tahta kerajaan Islam ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan reaksi dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1479 Masehi, setelah setahun menduduki kerajaan Islam di Pulau Jawa, beliau meresmikan Purna Pugar Masjid Kesultanan Bintoro yang sekarang disebut Masjid Agung Demak dengan ditandai prasasti bergambar bulus. Ini merupakan Candra Sengkala Memet Saliro Sunyi Kiblating Gusti, bermakna tahun 1401 Saka. Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo adalah seorang Amirul Mu'minin yang alim, adil, serta bijaksana. Beliau memegang pemerintahan selama 40 tahun, yaitu pada tahun 1478 Masehi sampai 1518 Masehi. Setelah wafat dilanjutkan oleh Raden Patiunus, putra pertama Raden Fatah, selama 3 tahun, yakni 1518 sampai 1521 Masehi. Selanjutnya pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya, yakni Raden Trenggono, yang memimpin kerajaan selama 25 tahun, yaitu pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Kemudian selama 14 tahun, Kesultanan Bintoro terjadi kekosongan kepemimpinan karena terjadi perselisihan keluarga. Dan atas dasar nasihat para wali Songo guna mengakhiri konflik keluarga, disarankan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Beliau memerintah di Pajang tahun 1560 Masehi sampai dengan 1582 Masehi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.